Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khusnul Khotimah bersama dua rekan teman saya yaitu Andini Akmarani dan juga Nazwa Khairi Putri dari kelompok 4 ingin mempresentasikan bab 7 tentang desain materi pembelajaran. Materi pertama yang saya sampaikan yaitu pengertian desain materi pembelajaran. Pengertian desain materi pembelajaran. Desain adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat suatu kegiatan agar dapat berjalan dengan baik. Sedangkan materi pelajaran atau materi ajar instructional materials adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai isi dari suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Materi pelajaran merupakan bagian terpenting dalam proses pembelajaran. Materi pelajaran merupakan inti dari kegiatan pembelajaran. Materi pelajaran dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan menunjuk pada informasi yang disampaikan dalam pikiran siswa. Dengan demikian, pengetahuan berhubungan dengan berbagai informasi yang harus dihafal dan dikuasai oleh siswa. Yang kedua ada keterampilan atau skill. Keterampilan menunjuk pada tindakan-tindakan fisik dan non-fisik yang dilakukan seseorang dengan cara yang kompeten untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga ada sikap atau attitude. Sikap menunjuk pada kecerdasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang diyakini keberadaannya oleh siswa. Dan yang kedua akan membahas tentang merancang dan mengorganisasikan materi pembelajaran. Untuk mendesain materi pembelajaran, langkah pertama sebelum seorang guru memulai mendesain materi-materi pembelajaran yaitu mengumpulkan sebanyak mungkin informasi baik berupa langsung maupun tidak langsung yang dapat didapatkan secara hard copy maupun soft copy melalui perpustakaan, internet, atau sumber lainnya seperti referensi yang baik, utama atau sekunder, jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian terbaru, buku ajar yang sudah dipakai sebelumnya, RPP yang sudah dipakai sebelumnya, silabus, kurikulum, konsultasi dengan guru senior, dan juga konsorium keilmuan. Adapun aspek-aspek dalam mendesain suatu materi pembelajaran. Yang pertama ada fakta, konsep, yang ketiga ada prosedur, yang keempat ada prinsip, kelima ada nilai, dan keenam ada keterampilan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Andini. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu kriteria pemilihan materi pembelajaran. Kriteria pemilihan materi pembelajaran. Materi pembelajaran berada dalam ruang lingkup isi kurikulum. Karena itu, pemilihan materi pembelajaran tentu saja harus sejalan dengan ukuran-ukuran kriteria yang digunakan untuk memilih isi kurikulum bidang studi yang bersangkutan. Kriteria pokok pemilihan bahan ajar atau materi pembelajaran adalah harus memenuhi standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Hal ini berarti bahwa materi pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru di satu pihak dan harus dipelajari siswa di lain pihak. Hendaknya berisikan materi atau bahan ajar yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dengan kata lain, pemilihan bahan ajar haruslah mengacu atau merujuk pada standar kompetensi. Kriteria pemilihan materi pembelajaran secara garis besar dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu ada kriteria tujuan pembelajaran. Suatu materi pelajaran yang terpilih dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran khusus atau tujuan-tujuan tingkah laku. Karena itu materi tersebut supaya sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. Jadi dalam pembuatan materi pembelajaran ini kita harus menentukan tujuan dari pembelajaran ini untuk apa. Baru itu kita bisa membuat materi pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran supaya terjabar. Rincian materi pelajaran berdasarkan pada tuntutan. Ini berarti terdapat keterkaitan yang erat antara spesifikasi tujuan dan juga spesifikasi materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada relevan dengan kebutuhan siswa.
Kebutuhan siswa yang pokok adalah bahwa mereka ingin berkembang berdasarkan potensi yang dia miliki. Karena setiap materi pelajaran yang akan disajikan hendaknya sesuai dengan usaha untuk mengembangkan pribadi siswa secara bulat dan utuh. Beberapa aspek diantaranya yaitu pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan. Yang keempat yaitu kesesuaian dengan kondisi masyarakat. Siswa dipersiapkan untuk menjadi warga masyarakat yang berguna dan mampu hidup mandiri. Dalam hal ini, materi pelajaran yang dipilih hendaknya turut membantu mereka memberikan pengalaman edukatif yang bermakna bagi perkembangan mereka menjadi manusia yang mudah untuk menyesuaikan diri. Jadi yang di sini poin 1 dan kedua ini berkaitan, yaitu dengan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang kelima, materi pembelajaran mengandung segi-segi etik. Materi pelajaran yang akan dipilih hendaknya mempertimbangkan segi perkembangan moral siswa kelak. Pengetahuan dan keterampilan yang bakal mereka diperoleh dari materi pelajaran yang telah mereka terima diarahkan untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia yang etik sesuai dengan sistem nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang keenam yaitu materi pembelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematis dan logis. Berbeda-beda, maka oleh dengan itu, setiap materi pelajaran disusun secara bulat dan menyeluruh, terbatas ruang lingkupnya dan terpusat pada satu topik masalah tertentu. Materi disusun secara berurutan dengan mempertimbangkan faktor perkembangan psikologi siswa. Dengan cara ini, diharapkan isi materi tersebut akan lebih mudah diserap oleh siswa dan dapat segera dilihat keberhasilannya. Yang ketujuh yaitu materi pelajaran bersumber dari buku yang baku, pribadi guru yang ahli, dan masyarakat. Ketiga faktor ini perlu diperhatikan dalam memilih materi pelajaran. Buku yaitu sumber yang baku, umumnya disusun oleh para ahli dalam bidangnya, dan disusun berdasarkan GBPP yang berlaku. Oleh karena itu, materi pembelajaran yang dibuat merupakan materi-materi yang bersumber dari buku yang telah diteliti ataupun dari pengalaman-pengalaman penulisnya. Selanjutnya itu ada manfaat dan peranan menyusun materi pembelajaran. Pengembangan bahan ajar memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu sebagai pedoman bagi siswa terhadap kompetensi yang harus dikuasai, sebagai pedoman bagi guru untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran, dan sebagai alat untuk evaluasi pembelajaran. Di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu ada manfaat mengembangkan bahan ajar sendiri. Yang kedua ada peranan dari bahan ajar. Manfaat yang dapat diperoleh apabila seorang guru mengembangkan bahan ajarnya sendiri yaitu ada 5. Yang pertama, diperoleh bahan ajar sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Yang kedua, tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Yang ketiga, bahan ajar menjadi lebih kaya karena mempertimbangkan menggunakan berbagai referensi. Yang keempat, menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Yang kelima, bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dan siswa, karena siswa akan merasa lebih percaya kepada gurunya. Untuk dapat melakukan pengembangan bahan ajar, diperlukan pemahaman akan pentingnya bahan ajar dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, bahan ajar berkedudukan sebagai modal awal yang akan digunakan atau diproses untuk mencapai hasil. Hasil tersebut berupa pemahaman dan kemampuan siswa. Pentingnya bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran dapat dianalogikan seperti pentingnya bahan-bahan untuk memasak. Jika tidak ada bahan yang digunakan dalam memasak, maka tidak akan ada masakan yang dihasilkan. Sebaliknya, jika terdapat bahan makanan untuk dimasak, maka akan dihasilkan suatu makanan walaupun itu sangat sederhana. Pengembangan bahan ajar memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu sebagai pedoman bagi siswa terhadap kompetensi yang harus dikuasai, sebagai pedoman bagi guru untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran, dan sebagai alat untuk evaluasi pembelajaran. Fungsi bahan ajar bagi siswa yaitu sebagai pedoman terhadap kompetensi yang harus dikuasai melalui bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran. Siswa dapat memahami materi dan konsep yang dipelajari dengan lebih mudah. Sedangkan fungsi dari bahan ajar untuk guru adalah sebagai pedoman dalam mengarahkan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada peranan bahan ajar. Yang pertama, mencerminkan suatu sudut pandang yang tajam dan inovatif mengenai pengajaran serta mendemonstrasikan aplikasinya dalam bahan ajar yang disajikan.
Yang kedua, menyajikan suatu sumber pokok masalah yang kaya, mudah dibaca, dan bervariasi, sesuai dengan minat dan kebutuhan para peserta didik. Yang ketiga, menyediakan suatu sumber yang tersusun rapi dan bertahap. Menyajikan metode-metode dan sarana-sarana pengajaran untuk memotivasi peserta didik. Yang kelima, menjadi penunjang bagi latihan-latihan dan tugas-tugas praktis. Yang keenam, menyajikan bahan atau sarana evaluasi dan remedial yang serasi dan tepat guna. Secara lebih rinci, peran bahan ajar bagi guru maupun siswa yaitu yang pertama, ada wawasan bagi guru untuk pemahaman substansi secara komprehensif. Yang kedua, sebagai bahan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mempermudah guru dalam mengorganisasikan pembelajaran di kelas. Yang keempat, mempermudah guru dalam penentuan metode pembelajaran yang tepat serta sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kelima, merupakan media pembelajaran. Yang keenam, mempermudah guru dalam merencanakan penilaian pembelajaran. Yang ketujuh, sebagai pegangan siswa dalam penguasaan materi pelajaran untuk mencapai kompetensi yang direncanakan. Yang kedelapan, sebagai informasi atau pemberi wawasan secara mandiri di luar yang disampaikan oleh guru di kelas. Yang kesembilan, sebagai media yang dapat memberikan kesan nyata berkaitan dengan materi yang harus dikuasai. Dan yang terakhir, sebagai motivator untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi tertentu. Selanjutnya, mendesain materi pembelajaran. Dari mendesain materi pembelajaran, ada 2 poin penting, yaitu pengumpulan informasi dan membuat peta konsep atau konsep map. Pengumpulan informasi. Nah, sebelum seorang guru memulai pelajarannya di minggu pertama sekolah atau di dalam kelas, tentunya yang akan dilakukan oleh seorang guru adalah melakukan persiapan-persiapan dalam beberapa aspek desain mata pelajaran atau mata kuliah. Persiapan ini dapat dikatakan sebagai suatu usaha, pembuktian, akuntabilitas yang memberikan kepercayaan kepada sekolahnya. Paling tidak ada 4 elemen yang harus dipersiapkan seorang guru dalam mendesain satu mata pelajaran, yaitu yang pertama ada elemen materi-materi mata pelajaran. Yang kedua yaitu elemen kompetensi atau tujuan pembelajaran. Dari tujuan ini yaitu langkah pertama ini adalah menentukan kompetensi dan kemampuan apa saja yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti program pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, ada elemen strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran yang akan dikembangkan, akan digunakan agar program pembelajaran yang telah dirancang dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir, ada evaluasi. Evaluasi ini terbagi menjadi 2, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan kekuatan dan kelemahan program pembelajaran. Sedangkan evaluasi sumatif ini merupakan puncak evaluasi untuk mengukur efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Semua informasi itu belum mangkat atau kuat kalau materi mata pelajaran itu belum dikomunikasikan dengan visi, misi, dan program studi atau jurusan yang mengembangkan mata pelajaran itu sendiri. Peta konsep. Peta konsep adalah suatu bagan skematis atau ilustrasi grafis untuk mewakili hubungan yang bermakna antara satu konsep dengan konsep lainnya, sehingga menjelaskan suatu pengertian konseptual seseorang dalam suatu rangkaian pernyataan. Peta konsep adalah suatu cara atau strategi untuk menyajikan informasi dalam bentuk konsep-konsep yang saling terhubung dalam suatu rangkaian. Dalam konteks pengorganisasian bahan ajar disebut dengan konsep map atau peta konsep. Konsep map ini dapat digunakan sebagai cara untuk membangun struktur pengetahuan para guru dalam merencanakan bahan ajar. Yang pertama, konsep map ini memiliki konsep-konsep pokok, yaitu seperti sentral, mayor, dan utama.
Yang kedua, ia memiliki hubungan yang mengaitkan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Ketiga, ia memiliki label yang membunyikan arti hubungan yang mengaitkan antara konsep-konsep. Yang keempat, desain itu terwujud sebuah diagram atau peta yang merupakan satu bentuk representasi konsep-konsep atau materi bahan ajar yang penting saja. Konsep map sebagai satu teknik yang telah digunakan secara ekstensif dan pendidikan. Urgensi konsep map ditinjau dari beberapa kepentingan, ide-ide yang berhubungan. Artinya, konsep map merupakan satu bentuk diagram atau gambar visualisasi konsep-konsep yang saling berhubungan. Konsep map mampu menunjukkan arti hubungan itu dalam bentuk label. Jadi, dapat disimpulkan, konsep map adalah suatu teknik pendidikan yang perlu kekuatan karena baik siswa maupun guru dapat membuat dan berbagi konsep-konsep map agar tercipta berbagai pemahaman tentang topik. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan materi pembelajaran. Prinsip-prinsip pengembangan materi pembelajaran ada 3, yaitu pertama prinsip relevansi, yang kedua prinsip konsistensi, yang ketiga ada prinsip kecukupan. Yang pertama yaitu ada prinsip relevansi, artinya kesesuaian. Materi pelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa menghafal fakta, maka materi pelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bukan konsep atau prinsip ataupun jenis materi yang lainnya. Misalnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik adalah menjelaskan hukum permintaan dan hukum penawaran serta asumsi yang mendasarinya. Ini adalah materi ekonomi kelas 10 semester 1. Maka pemilihan materi yang pelajaran yang disampaikan harusnya referensi tentang hukum permintaan dan penawaran, yaitu meliputi materi konsep, bukan menggambar kurva permintaan dan penawaran dari satu daftar transaksi atau materi prosedur. Yang kedua yaitu konsistensi, yang artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 4 macam, maka materi yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Misalnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik adalah operasi aljabar, bilangan bentuk akar. Ini adalah materi matematika kelas 10 semester 1. Yang meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Maka materi yang diajarkan juga harus meliputi teknik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan merasionalkan pecahan bentuk akar. Dan selanjutnya ada adekuasi, atau artinya kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, maka kurang membantu tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak, maka akan mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target kurikulum atau pencapaian seluruh SK dan KD. Adapun dalam pengembangan materi pelajaran, guru harus mampu mengidentifikasi materi pelajaran dengan mempertimbangkan misalnya 1. Potensi peserta didik, yang kedua relevansi dengan karakteristik daerah, yang ketiga tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, yang keempat kebermanfaatan bagi peserta didik, yang kelima ada struktur keilmuan, yang keenam aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pelajaran, yang ketujuh relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, dan yang kedelapan ada alokasi waktu. Langkah-langkah pengembangan materi pembelajaran. Sebelumnya, mengembangkan materi pembelajaran, alangkah baiknya kita perlu mengidentifikasi aspek-aspek keutuhan kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasai peserta didik.
Aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap standar kompetensi memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Adapun standar kompetensi dasar yaitu ada ranah kognitif yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis, dan penilaian. Yang kedua, ada ranah psikomotor yang meliputi gerak awal, semi rutin, dan rutin. Yang ketiga, ada ranah afektif meliputi pemberian respon, apresiasi, penilaian, dan internalisasi. Yang terakhirnya yaitu mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Jenis-jenis materi pembelajaran ini perlu diidentifikasi secara tepat agar pencapaian kompetensinya dapat diukur. Sebab setiap jenis materi pembelajaran memerlukan strategi, metode, dan media serta sistem evaluasi yang berbeda-beda. Misalnya metode pembelajaran materi fakta atau hafalan biasa menggunakan jembatan ingatan. Sedangkan metode pembelajaran materi prosedur dengan cara demonstrasi. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.